semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Pada video kali ini saya memasak lodeh jantung pisang dan cara mengolah agar tidak hitam ya. Kata suamiku sayur jantung pisang ini enak banget dan sedap ya, sampai nambah makannya. Dan warnanya juga sangat cantik, aromanya ini juga menggugah selera. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Langsung saja yuk simak videonya. Oke teman-teman, untuk bahannya ini saya menggunakan jantung pisang ukuran sedang. Ini sudah saya kupas dan ini juga belum bisa dipakai ya. Ini akan saya kupas lagi sampai nanti tersisa warnanya yang putih ya, atau yang agak kuning gini ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya, bagian bunganya ini kita buang ya, yang ada pentolnya itu yang keras-keras gitu, kita buangin. Karena ini saya belinya sudah 2 hari, jadi jantung pisangnya ini bunganya sudah agak ada yang hitam seperti ini ya teman-teman. Karena kemarin saya nggak sempat ya mau masak, itu nggak sempat terus akhirnya tertunda sampai 2 hari, tapi ini masih bagus ya. Oke, sekarang ini akan langsung saya rebus. Ini sudah saya siapkan air mendidih, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian bunga jantungnya ini kita masukkan. Aduk sebentar ya. Kemudian untuk jantung pisangnya ini akan langsung saya potong-potong di sini ya, langsung masuk di air yang mendidih. Ini yang bagian merah-merah ini saya buang lagi teman-teman, karena ini agak keras ya. Oke, lanjut potong-potong lagi. Untuk potongannya ini sesuai selera saja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna di DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan juga dukung terus dengan cara like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya. Oke teman-teman, ini selanjutnya direbus sampai matang ya. Kalau sudah matang, ini nanti kita masukkan ke air biasa saja. Kita masukkan di sini ya teman-teman ya. Ini agar warnanya tetap terjaga putih dan juga proses memasaknya berhenti. Dan ini sudah siap untuk digunakan ya, mau ditumis boleh, mau digulai boleh, mau di sayur lodeh juga oke. Nah sekarang ini akan saya bumbu sayur lodeh. Ini saya tambahkan 2 papan pete. Ini petenya lumayan montok-montok ya. Untuk jumlah pete ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, boleh menggunakan 1 papan, boleh menggunakan 2 papan ya. Oke, sekarang akan saya belah menjadi 2 biar kelihatan banyak nanti petenya ya teman-teman. Dan juga biar kalau ada ulatnya di dalam tuh ketahuan ya. Tapi kebetulan ini petenya bagus-bagus, nggak ada ulatnya sama sekali. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Sekarang siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih. Sebelum dihaluskan, bawang putihnya ini saya potong-potong ya, biar kerja blendernya itu tidak terlalu berat. Kemudian bawang merah. Untuk bumbu ini juga bisa diulek ya teman-teman, tidak harus di blender ya, silahkan saja kalau mau diulek, tapi karena ini banyak akan saya blender saja. Kemudian 1 ruas kunyit. Kemudian 4 butir kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh tidak, disesuaikan selera. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 2 macam ya, ada cabai merah yang keriting dan juga cabai rawit. Ini sudah saya rebus terlebih dahulu agar bau langunya hilang ya. Kemudian juga ada ketumbar, ada lada dan juga terasi. Semuanya dimasukkan dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskannya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian diikat, kemudian 2 lembar daun jeruk, kemudian ada jahe ini sekitar setengah senti ya dimemarkan, kemudian 1 ruas lengkuas dan juga daun salam. Lanjut panaskan penggorengan, beri sedikit minyak.
Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai bumbunya matang ya, aromanya harum dan juga berubah warna. Masukkan 2 lembar daun jeruk, ini disobek dulu. Kemudian serai, daun salam, lengkuas dan juga jahe. Masak kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Ini sudah matang bumbunya ya teman-teman, aromanya sudah harum banget. Selanjutnya bisa dimasukkan jantung pisang yang sudah direbus tadi. Ini sudah saya peras ya teman-teman. Tadi saya rendam menggunakan air, kemudian kalau mau dimasukkan ditiriskan ya, atau diperas dulu ya. Tumis sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang tambahkan air seperti biasa. Ini blendernya saya koretin dulu dengan menggunakan air ya. Sayang banget bumbunya yang tertinggal di blender. Ini airnya secukupnya saja. Kemudian masukkan pete. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan santan instan ya, bukan santan segar. Jadi saya tambahkan airnya agak banyak. Kalau menggunakan santan segar, airnya sedikit saja ya, karena nanti kan ada penambahan santan ya. Ini saya gunakan 1 bungkus santan instan, mereknya boleh apa aja ya, bebas. Kalau santan sudah masuk, ini bisa diaduk-aduk. Oh ya teman-teman, ini tadi sudah saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur ya. Mohon maaf banget, tadi saya lupa nggak ngecek kamera, ternyata kameranya lagi mati. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan ini dimasak sampai kuahnya mendidih dan juga tanak ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih dan juga sudah tanak. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Ini warnanya sangat cantik banget, aromanya tuh benar-benar sangat menggugah selera ya teman-teman. Dan jantung pisangnya ini tidak hitam ya, tetap putih, cantik dan juga sangat menyelerakan sekali. Ini akan saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar aromanya makin mantap dan sedap rasanya. Oke teman-teman, lodeh jantung pisang sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Lauknya bebas ya, mau pakai apa aja boleh. Tambah ikan asin sama kerupuk juga sangat enak banget. Sama tempe goreng juga sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Yang pertama, siapkan terong. Ini saya pakai 2 buah. Saya menggunakan terong ungu. Kalau teman-teman tidak ada terong ungu, bisa menggunakan terong hijau ya. Dan ini terongnya dipotong-potong sesuai selera aja. Kalau saya ini saya potong agak panjang-panjang aja seperti ini ya. Untuk jumlah terong ini juga bisa disesuaikan kebutuhan aja ya teman-teman. Kalau sudah dipotong-potong, kita taruh dalam wadah yang ada airnya ya, kita rendam biar warnanya tidak hitam. Kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan kedua. Saya menggunakan 2 ekor ikan pindang. Saya menggunakan jenis yang ikan salem. Ini akan saya siangin dulu ya, saya bersihkan dulu. Saya belah jadi 2 bagian dan dibuangin durinya. Kalau teman-teman mau menggunakan ikan tongkol atau jenis ikan pindang yang lainnya boleh ya, silahkan aja, disesuaikan bahan yang ada aja ya. Kemudian saya potong lagi nih teman-teman, saya potong jadi 2 dan saya potong lagi menjadi 4 bagian seperti ini ya, ukurannya acak aja ya. Oke, sekarang taruh dalam piring. Kalau sudah dibersihkan semua, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 1 siung bawang putih. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya. Ini juga diiris-iris. Kemudian ada 1 buah cabai merah besar. Ini opsional ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh di skip. Ini saya potong-potong juga. Kemudian ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing ya.
Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah ya teman-teman untuk pedasnya ya. Kalau sambalnya nggak pedas rasanya kurang mantep pastinya ya. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah tomat biar rasanya ada rasa segarnya, ada rasa asam-asam dari tomatnya ya. Ini tomatnya saya potong-potong. Kalau sudah, kita akan goreng dulu ikan pindangnya ya teman-teman. Ini digoreng sampai matang, sampai warnanya agak kecoklatan. Ini kita balik dulu. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan dulu. Masih menggunakan minyak yang sama, saya goreng juga terongnya ya. Ini untuk terong digoreng sebentar aja teman-teman, nggak perlu lama-lama. Jadi nanti rasa terongnya masih terasa segar ya, nggak terlalu lembek banget ya, jadi enak gitu ya. Oke, sekarang angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng bumbu sambalnya ya teman-teman. Ini kita goreng sampai matang ya tomatnya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah matang ya. Oke, sekarang angkat dan pindah ke cobek ya. Saya akan haluskan menggunakan cobek aja. Dan di sini saya tambahkan garam, kaldu jamur, terasi yang sudah matang dan juga gula merah. Kalau teman-teman nggak ada gula merah, bisa diganti dengan gula pasir ya. Sekarang kita haluskan. Untuk tekstur sambalnya ini nanti saya bikin agak kasar aja teman-teman ya, jadi warnanya biar cantik ya, nggak terlalu halus. Oke, ini sudah cukup teman-teman, seperti ini aja teksturnya. Lanjut kita akan goreng ya. Ini sudah saya siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Lanjut kita goreng sambalnya. Kalau sambalnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan terong yang sudah kita goreng sebentar tadi ya, dan juga ada ikan pindang kita masukkan juga. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Setelah terong dan ikan pindang masuk, ini diaduk sebentar aja teman-teman, karena sambal sudah matang, terong dan juga ikannya juga sudah matang. Jadi kita tinggal aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah ada gurih, manis, ada pedas dan juga ada rasa segarnya, itu berarti sudah pas. Bisa kita matikan kompornya. Dan sekarang saya akan lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan ya. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah dan cepat bukan cara memasaknya? Dan beneran ini sangat enak banget, sangat cocok buat temen makan nasi putih anget. Sudah sama ini aja ya, nggak perlu lauk apa-apa lagi, sudah sangat enak dan bikin nasi cepet habis ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk resep kompletnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan sukini 2 buah, ini sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih. Kemudian kita iris sesuai selera aja ya teman-teman. Ini saya belah menjadi 2, kemudian saya iris agak tebal seperti ini ya, kurang lebih ini ada setengah senti lebih sedikit lah, atau bisa juga disesuaikan selera. Kalau sudah sisihkan, kemudian ada 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya sudah dikupas, sudah dicuci bersih. Kemudian yang bagian besarnya ini saya belah menjadi 2. Kemudian diiris agak tipis saja seperti ini ya teman-teman, biar cepat matang ya. Atau bisa disesuaikan selera aja untuk potongan wortelnya ya. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian ada kacang panjang. Untuk jumlah kacang panjang ini sesuai selera aja ya teman-teman. Saya hanya pakai beberapa helai aja ya, karena untuk campuran. Kemudian ada bakso. Ini saya menggunakan 10 buah ya. Untuk bakso ini saya menggunakan bakso sapi. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso sapi, bisa menggunakan bakso ayam atau bakso ikan.
Ini saya potong agak tipis-tipis saja seperti ini teman-teman, biar jadi banyak ya. Kemudian untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Ada bawang putih 5 siung, ini digeprek, kemudian dicincang kasar aja seperti ini, atau mau diiris tipis-tipis aja juga boleh ya. Oke, kalau sudah dicincang kasar, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Ini diiris tipis-tipis aja, atau boleh juga digeprek kemudian dicincang ya. Oke, kita sisihkan dulu. Siapkan panci dan beri air secukupnya saja ya teman-teman. Dan ini airnya sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan bawang putih, bawang merah. Ini bumbunya tanpa ditumis ya, langsung aja masuk. Kemudian masukkan juga wortelnya, karena ini wortel masaknya lebih lama, jadinya kita masukkan lebih dulu. Kemudian kita tutup, masak sampai wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, kita bisa masukkan bakso, kacang panjang, kemudian zukini kita masukkan juga. Oke, kita aduk sebentar dan kita masak sampai sayurannya matang ya. Kalau sayurannya sudah matang, kita tambahkan garam, lada bubuk, ini sedikit aja. Kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan juga bawang goreng biar makin sedap dan juga aromanya lebih harum ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata bumbunya ya teman-teman. Kemudian kita cek rasa. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi dengan sedikit garam. Kemudian diaduk kembali. Masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau sudah mendidih tanak, kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Tinggal tambah sambal terasi, tempe goreng, botok atau pepes ikan. Ini sudah sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicoba. Ini beneran sangat enak, seger banget kuahnya, dan yang pasti menunya sehat banget. Untuk bahannya ini saya pakai udang yang ukuran kecil seperti ini. Ini yang biasa saya pakai untuk bikin peyek ya teman-teman. Ada beberapa aja yang gede dan ini sudah saya cuci bersih. Kalau teman-teman mau pakai udangnya ukurannya agak gedean juga nggak apa-apa, silahkan aja. Kemudian bahan yang kedua ada kelapa muda yang sudah diparut. Ini saya pakai yang agak gede ya teman-teman. Saya pakai setengah butir aja. Kalau kelapanya ukuran kecil pakai 1 butir ya. Kita sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ini saya pakai 5 siung bawang putih, kemudian bawang merahnya ini agak banyakan ya. Kemudian cabai merah keriting. Ini biar warnanya nanti agak kemerahan sedikit ya teman-teman, biar cantik warnanya. Kalau teman-teman nggak ada cabai merah keriting, bisa menggunakan cabai rawit aja ya. Ini saya tambahkan cabai rawit yang hijau, dan saya tambahkan juga 1 cm kunyit ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Selanjutnya kita haluskan dulu bumbunya. Ini untuk bumbu botok itu memang lebih baik diulek ya teman-teman. Kalau bisa jangan di blender ya. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini aja ya untuk bumbunya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya akan kumpulkan terlebih dahulu. Dan kita masukkan ke dalam mangkok yang ada kelapanya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan 1 batang daun bawang. Ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini teman-teman. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak ya. Oke, kita taruh dalam mangkok juga. Masukkan juga udang yang sudah kita cuci bersih. Dan di sini saya tambahkan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau misalnya rasa asinnya masih kurang, bisa ditambahkan garamnya ya. Kemudian di sini saya tambahkan 1 butir telur. Ini biar rasanya lebih mantap aja ya.
Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu dan kita siapkan daun untuk membungkusnya ya. Ini daunnya sudah saya bakar terlebih dahulu teman-teman biar lemas, atau bisa juga dijemur ya daunnya. Dan di sini saya juga menggunakan tusuk gigi. Untuk bumbu aromatiknya ini saya tambahkan daun jeruk purut ya. Dan di setiap satu bungkusnya ini saya kasih 1 lembar, kemudian masukkan 2 centong sayur ya, atau boleh juga 1 centong sayur, disesuaikan ukuran yang mau teman-teman bikin ya, untuk gede dan kecil ukuran potoknya. Kemudian dibungkus seperti ini. Cara membungkusnya sangat mudah sekali, teman-teman pastinya juga sudah bisa ya. Kemudian disemat dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Oke, biar rapi, ini atasnya saya gunting untuk bentuknya ini bisa lurus, bisa meruncing seperti ini ya. Lanjut kita bikin yang kedua. Ini saya kasih contoh 2 kali aja ya teman-teman. Teman-teman juga pastinya sudah bisa ya, cara membungkus botok ini sangat mudah sekali. Oke teman-teman, sekarang kita sematkan dengan lidi, atau bisa juga menggunakan staples, dan atasnya kita gunting ya, kita rapikan. Nah, untuk adonan botok yang sudah dibungkus ini jadi 5 bungkus, ukurannya agak besar ya teman-teman. Sekarang saya akan kukus. Ini sudah saya siapkan kukusannya, airnya juga sudah mendidih. Sekarang lanjut kita masukkan adonan botok yang sudah kita bungkusin tadi ya. Kita kukus kurang lebih selama 45 menit. Biar nanti matangnya bisa tanak dan tidak mudah basi ya. Kalau sudah 45 menit, kita matikan kompornya dan kita angkat botoknya. Dan kita sajikan di meja makan. Sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman ya hasilnya seperti apa. Aromanya sangat harum sekali, warnanya cantik sekali teman-teman. Ada merah-merahnya, warnanya agak kuning. Aromanya sangat harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Perut saya aja langsung keroncongan ya. Ini mau langsung saya cicipin aja. Saya sudah ambil nasi, saya mau makan sama nasi putih aja teman-teman. Ini kalau dimakan sama nasi putih, apalagi tambah sayur bening, sambal terasi, ini sangat enak. Nah, tinggal tambah kerupuk atau tempe goreng, makin mantap ya. Beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahannya ini sudah saya siapkan sawi putih. Saya menggunakan sawi putih yang ukurannya agak besar teman-teman, dan ini tadi sudah saya cuci per lembar seperti ini ya. Kemudian bisa juga direndam menggunakan air garam, atau mau dicuci dengan air mengalir aja juga boleh. Kemudian sawinya ini akan saya potong-potong. Ini saya buang dulu bagian pangkalnya. Karena sawinya lebar, ini saya potong dulu menjadi 3 bagian seperti ini ya. Atau bisa juga disesuaikan selera aja ya untuk potongan sawinya. Boleh lebar-lebar, boleh kotak, boleh kecil-kecil ya, disesuaikan aja selera teman-teman semua. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita pindah dalam wadah dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan bahan yang selanjutnya, ada bakso. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Saya menggunakan 5 butir bakso sapi. Untuk jumlah bakso ini juga bisa disesuaikan selera ya. Oke, sekarang baksonya saya pindah lagi ke dalam piring dan kita sisihkan dulu. Bahan yang ketiga ada tahu. Ini saya menggunakan tahu putih 4 kotak ya. Kemudian tahunya ini dipotong-potong. Untuk tahu ini sudah saya cuci bersih teman-teman. Untuk potongan tahu juga bisa disesuaikan selera masing-masing aja. Sekarang taruh dalam piring lagi dan kita sisihkan terlebih dahulu ya kalau sudah dipotong-potong. Kemudian kita siapkan bahan yang keempat.
Saya menggunakan 2 butir telur. Ini saya tambahkan garam sedikit aja biar nanti rasanya tidak hambar, kemudian dikocok lepas seperti ini. Kalau sudah dikocok lepas, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan tambahannya. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini diiris agak gede-gede aja seperti ini ya. Sisihkan. Kemudian ada 2 buah tomat. Ini saya menggunakan ukurannya sedang ya tomatnya. Kemudian bagian yang tangkainya itu dibuang dulu, kemudian dipotong-potong. Untuk potongan tomat ini juga bisa disesuaikan selera ya, boleh kecil-kecil, boleh panjang, boleh gede, silahkan aja disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Ada 4 siung bawang putih, kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian biar warnanya cantik, ini saya tambahkan cabai merah keriting ya. Untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau teman-teman, atau bisa juga ditambahkan dengan cabai rawit merah. Kemudian saya tambahkan sedikit garam, kemudian dihaluskan. Kalau teman-teman malas mengulek bumbunya, ini bumbunya boleh di chopper atau di blender ya. Untuk teksturnya seperti ini aja teman-teman, agak sedikit kasar aja ya, nggak terlalu halus. Sekarang saya akan kumpulkan dulu. Sisihkan. Lanjut kita siapkan penggorengan dan beri minyak sedikit aja. Kita akan orak-arik telurnya terlebih dahulu ya. Ini cara membuatnya juga sangat mudah sekali. Kalau bawahnya sudah menggumpal seperti ini, kita aduk pelan-pelan. Kita akan bikin yang teksturnya agak gede-gede ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk lagi. Nah, ini sudah matang ya telurnya. Sekarang kita angkat dan sisihkan. Masih di wajan yang sama, kita kasih minyak lagi ya, sedikit aja, dan tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbunya sampai matang, aromanya sudah tidak langu lagi. Nah, ini sudah cukup teman-teman, bumbunya sudah matang. Kita masukkan bakso. Masukkan juga tahu. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan air. Ini untuk penambahan air saya kasih 100 ml ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Mau tumisannya berkuah atau nyemek-nyemek, disesuaikan aja. Dan saya masukkan juga sawi putihnya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak sampai sawinya matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian saya masukkan telur orak-ariknya, masukkan juga tomat dan juga irisan daun bawang. Ini saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian tambahkan juga gula pasir, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata, dan masak sampai sayurannya semua matang ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Ini dimakan begini aja sudah sangat enak banget ya teman-teman. Ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang lagi diet nasi ya. Ini beneran sangat enak. Rasanya pedas, gurih, dan ada rasa segarnya. Ini beneran enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Tapi kalau teman-teman ini untuk menu harian, boleh silahkan aja. Untuk teman makan nasi putih juga sangat cocok. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 1 ekor mentok. Saya menggunakan mentok yang betina karena mentok yang betina ini lebih gurih ya kalau menurut saya. Dan ini tadi
sebelum dipotong-potong dibakar terlebih dahulu untuk mengurangi bulu halusnya. Dan ini saya potong agak besar-besar teman-teman, karena nanti juga mimpes ya, karena ini kan juga mau dimasak santan, jadi agak besar-besar seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan mentok yang jantan juga boleh ya, silahkan. Selanjutnya mentoknya akan saya rebus terlebih dahulu, ini untuk mengurangi bau amis dan juga mengurangi lemak pada mentoknya. Jadi nanti kalau dimasak rasanya lebih enak pastinya, dan aromanya tidak amis. Ini direbus kurang lebih 5-10 menit aja ya, tidak terlalu lama. Kita tutup dulu, ini ditutup agak sedikit terbuka seperti ini biar nggak tumpah airnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini airnya sangat kotor sekali, jadi ini nanti air kaldunya tidak saya pakai ya rebusan pertama, yang saya pakai nanti rebusan yang kedua. Sekarang saya akan angkat dulu mentoknya. Setelah daging mentoknya diangkat semua, kita buang airnya dan kita ganti dengan menggunakan air yang bersih. Kemudian masukkan semua daging mentok yang sudah direbus tadi, kita masukkan semua, dan ini akan kita rebus kembali sampai mentoknya benar-benar empuk ya. Dan untuk merebus mentoknya ini airnya harus melebihi mentok ya teman-teman. Ini saya tambahkan dulu. Kemudian masukkan 2 batang serai, 2 ruas jahe yang sudah dimemarkan biar aromanya harum dan tidak amis. Kemudian ditutup, rebus sampai mentoknya empuk. Untuk teknik perebusan teman-teman bisa menggunakan metode 5-37 atau direbus dengan api kecil dengan waktu yang cukup lama, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, sambil menunggu mentoknya matang dan empuk, kita akan siapkan bumbunya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera ya, dan ini cabainya sudah saya rebus. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit yang merah biar pedas ya. Ini saya bikin gulai yang pedas teman-teman, dan warnanya sangat cantik sekali nanti. Kemudian saya juga menggunakan rempah-rempahnya. Di sini saya menggunakan lada butiran, ketumbar butiran, kemudian ada pala. Pala ini wajib ada ya teman-teman. Kemudian ada bunga lawang, ini saya menggunakan setengah, dan sedikit kayu manis, kemudian kapulaga dan juga jintan. Ini nanti akan dihaluskan ya, tapi tidak semua bumbunya dihaluskan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya di sini saya menggunakan daun kunyit ya teman-teman. Kalau membuat gulai itu daun kunyit perlu ada ya. Kemudian ada daun salam, daun jeruk, jahe dan juga lengkuas. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan banyak ya bawang putihnya, karena saya membuat gulainya ini 1 ekor mentok, jadinya banyak ya teman-teman. Nanti 1 panci itu hampir penuh ya. Kemudian bawang merah ini juga saya pakainya banyak, diiris kecil-kecil ya sebelum dihaluskan. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender, atau mau diulek juga boleh, sesuai selera aja ya teman-teman. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada kemiri, ini saya menggunakan 6 butir teman-teman. Ini belum disangrai ya, kalau teman-teman mau menggunakan kemirinya disangrai dulu juga boleh, silahkan. Kemudian ada kunyit, ini saya pakai 2 cm. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ini ya teman-teman, untuk rempahnya ini yang tidak saya haluskan, kayu manis, kapulaga dan juga bunga lawang. Yang lainnya kita masukkan ke dalam blender semua. Kemudian masukkan cabai juga. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan dulu. Setelah bumbunya dihaluskan, kita bisa tumis ya. Ini boleh ditambahkan dengan sedikit minyak lagi, boleh enggak ya, terserah teman-teman. Ini tadi saya tambahkan minyak lagi teman-teman, biar matangnya bisa merata dan juga bisa cantik warnanya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan tambahkan dulu kayu manis, bunga lawang, kapulaga, kemudian masukkan juga bumbu cemplungnya, daun salam, daun kunyit, daun jeruk, lengkuas dan juga jahe. Di sini tidak saya tambahkan daun serai lagi ya teman-teman, karena tadi sudah pakai serai ya, sudah cukup ya 2 batang.
Masak sampai bumbunya benar-benar matang, dan ini bumbunya sudah matang, warnanya sudah coklat kemerahan seperti ini. Lanjut kita akan masukkan ke dalam rebusan mentok ya. Ini mentoknya sudah matang, sudah empuk ya teman-teman, dan airnya juga sudah menyusut. Kita masukkan semua bumbunya, dan ini saya koretin ya, sayang banget masih ada sisa sedikit. Kemudian diaduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Ini warnanya sudah kelihatan cantik, dan ini aromanya sudah harum banget teman-teman. Oke, sekarang saya akan tambahkan santan ya. Saya menggunakan 2 bungkus santan instan, ukurannya 65 ml per bungkusnya. Atau teman-teman boleh menggunakan santan segar ya, disesuaikan selera aja, karena ini saya nggak ada stok santan segar, jadi saya pakai santan instan saja, nggak apa-apa ya teman-teman, rasanya juga sangat enak banget. Kalau santan sudah masuk, kita aduk-aduk terus ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Dan ini saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, atau bisa diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata, dan masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan ini saya taburin dengan bawang goreng ya, kemudian diaduk-aduk, masak sebentar. Kalau sudah mendidih, sudah tanak kuahnya, bisa kita matikan kompornya. Dan lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Ini enggak kita masukkan semua ke dalam mangkok ya teman-teman, secukup mangkoknya aja ya. Oke, sekarang saya akan tambahkan kuahnya juga. Ini warnanya sangat menggoda selera banget ya, warnanya kuning kemerahan seperti ini, benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Selain penampilannya yang cantik, ini rasa kuahnya benar-benar sedap, gurih, pedes, sangat cocok banget buat teman makan nasi putih, lontong, ketupat, untuk menu harian, untuk menu lebaran, atau untuk acara spesial. Ini sangat cocok banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka ya, karena cara membuatnya juga sangat mudah, rasanya yang pasti teman-teman gak bakalan kecewa. Ini beneran sangat enak banget. Untuk bahannya sudah saya siapkan 1 ikat sawi manis. Ini saya beli harganya 5.000 satu ikatnya teman-teman, lagi murah ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya potong. Sebelum dipotong, ini saya belah menjadi beberapa bagian dulu ya, karena tangkainya itu besar teman-teman. Jadi jenis sawi ini berbeda dengan sawi hijau yang biasanya ya. Ini enggak ada rasa pahitnya, rasanya itu lebih enak, harganya juga lebih mahal dibanding sawi biasa. Kemudian dipotong-potong sesuai selera aja untuk potongannya. Kalau sudah selesai dipotong-potong, kita taruh dalam piring atau wadah dan kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan yang kedua. Saya menggunakan tauge panjang sebanyak 1 mangkok. Ini tadi saya beli 2.000 teman-teman, saya paruh menjadi 2, dan ini separuhnya ya. Kemudian ada bakso, saya menggunakan bakso sapi 8 butir. Untuk bakso ini kebetulan saya bikin sendiri teman-teman, ini homemade ya. Teman-teman boleh menggunakan bakso apa aja, boleh bakso sapi atau bakso ayam, dan jumlahnya juga boleh disesuaikan selera masing-masing. Kemudian diiris seperti ini teman-teman. Untuk irisannya bebas juga ya. Oke, kalau sudah kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini ukurannya agak kecil ya. Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Untuk jumlah daun bawang juga bisa disesuaikan ya, boleh 1, boleh 2, atau boleh 3. Kemudian untuk bumbunya saya menggunakan 4 siung bawang putih, ini cukup diiris tipis-tipis aja. Kemudian ada bawang merah juga sama 4 siung, diiris tipis-tipis juga. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting ya, biar warnanya nanti agak sedikit kemerahan. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian untuk pedasnya saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah. Kemudian semua bumbunya dimasukkan dalam blender, tambahkan minyak untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan bumbunya ya. Atau teman-teman kalau bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja.
dan ini hasilnya sangat halus seperti ini, atau boleh juga dibikin kasar. Kemudian lanjut kita tumis ya bumbunya dengan menggunakan sedikit minyak aja, karena tadi sudah ada minyaknya ya waktu menghaluskan, atau tidak menggunakan minyak lagi juga boleh, silahkan. Ditumis sampai matang, kemudian masukkan air. Untuk air ini dikira-kira aja teman-teman, karena nanti untuk mematangkan sayurannya ya. Kalau sudah mulai mendidih, kita masukkan sawi manisnya. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata ya. Dan masak sampai sawinya setengah matang dulu. Karena nanti masih ada proses memasaknya ya. Masih ada tauge dan lainnya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan baksonya. Aduk dulu sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk bakso ini tadi sebelumnya sudah saya rebus sebentar ya. Jadi baksonya sudah matang. Kemudian yang terakhir kita bisa masukkan sayuran taugenya dan juga irisan daun bawang. Kita bumbuin dengan sedikit lada bubuk, garam sedikit aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, dan tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Kalau sayuran tauge sudah masuk, ini dimasak sebentar aja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup, dan memang tumisannya agak sedikit berkuah ya. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan untuk sarapan, untuk menu sehari-hari. Ini sangat enak banget, rasanya pedas, gurih, dan sawinya ini tidak pahit ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel Risnadi DWD dengan cara tekan like, comment, share, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.